kasus meninggalnya pasangan kekasih Muhammad Rizky alias Eki dan Vina Dewi Arsita, yang dikenal dengan kasus Vina Cirebon kembali viral. Pasangan ini ditemukan meninggal di Jembatan Flyover Talun, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Agustus tahun 2016, sekitar pukul 22 WIB. Awalnya, kasus ini dianggap sebagai kecelakaan tunggal, namun, ayah Eki yang seorang anggota polisi, Ibtu Rudiana, menilai kematian anaknya dan pacarnya bukan karena kecelakaan tetapi dibunuh. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana bergerak sendiri mencari pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Pada 31 Agustus tahun 2016 sore, Ibtu Rudiana menangkap Hadi, Eko Jaya, Suprianto, Sudirman, Saka Tatal, dan Eka Sandi saat sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon karena diduga sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Ibtu Rudiana membuat kronologi bahwa Eki dan Vina lebih dulu dibunuh di belakang SMPN 11 Cirebon, kemudian jenazahnya dibawa ke Jembatan Talun dan dibuat seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Dalam perjalanan kasus, polisi menetapkan 8 tersangka pelaku pembunuhan ini. Satu tersangka lainnya, Rivaldi, yang sudah lebih dulu ada dalam tahanan Polres Cirebon karena kasus membawa senjata tajam, juga dijadikan tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina karena diduga ikut terlibat. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon kemudian menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terdakwa dan 8 tahun penjara kepada 1 terdakwa, yaitu Saka Tatal, karena saat kejadian usianya masih di bawah umur. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, yaitu Rivaldi, Hadi, Eko Jaya, Suprianto, Sudirman, dan Eka Sandi. Hakim juga menyatakan dalam kasus ini masih ada 3 tersangka yang dinyatakan terlibat dan masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu Pegi Peron, Andi, dan Dani. Usai vonis, kasus ini pun terlupakan. Saka Tatal sendiri sudah keluar dari lapas karena hanya menjalani masa tahanan selama 3 tahun 8 bulan. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral setelah penayangan film Vina sebelum 7 hari. Film ini diangkat ke layar lebar berdasarkan kisah nyata pembunuhan Eki dan Vina. Viralnya film ini membuat netizen mendesak polisi untuk segera menangkap 3 pelaku lainnya yang masih buron. Polisi kemudian bergerak cepat dengan menangkap Pegi Setiawan. Penangkapan Pegi Setiawan menjadi awal terbongkarnya kasus ini yang penuh rekayasa. Pegi Setiawan diyakini korban salah tangkap karena pada malam kejadian, dia berada di kota Bandung, dan alibinya diperkuat kesaksian sejumlah rekannya sesama buruh bangunan, yang mengaku bersama Pegi di Bandung pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016. Didasari rasa kemanusiaan, politisi Partai Gerindra, yang juga bakal calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat tahun 2024, Deddy Mulyadi, kemudian menemui rekan-rekan Pegi Setiawan dan meminta kesaksian mereka bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung saat peristiwa ini terjadi. Dukungan kepada Pegi terus mengalir. Tidak saja dari netizen, namun juga dari puluhan pengacara yang bersatu untuk menjadi kuasa hukum Pegi Setiawan demi membebaskan buruh bangunan tak bersalah itu. Informasi kemudian berkembang bahwa 7 terpidana kasus ini yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, yakni Adi, Eko Jaya, Suprianto, Sudirman, Saka Tatal, dan Eka Sandi, juga tidak terlibat dalam kematian Eki dan Vina. Deddy Mulyadi lalu menemui dan mewawancarai saksi-saksi yang dulunya menjadi saksi memberatkan 7 terpidana tersebut. Pendekatan yang dilakukan Deddy Mulyadi berhasil. Seluruh saksi yang saat diperiksa polisi dan di pengadilan memberatkan 7 terpidana tersebut akhirnya berkata jujur bahwa mereka terpaksa berbohong saat diperiksa polisi, termasuk saat bersaksi di pengadilan karena di bawah tekanan dan ancaman. Setidaknya ada 4 saksi kunci yang merupakan rekan-rekan 7 terpidana tersebut siap bersaksi ulang bahwa 7 rekannya itu tidak bersalah demi membebaskan mereka melalui proses peninjauan kembali. 4 saksi kunci itu adalah Pramudia, Tegul, Okto, dan Saifuddin. Deddy Mulyadi kemudian membawa keempat saksi itu ke Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukum dalam proses peninjauan kembali. Setidaknya ada 70 pengacara anggota Peradi siap mendampingi saksi kunci ini demi membebaskan rekan-rekannya yang tidak bersalah. Satu saksi kunci lainnya,
Liga Akbar juga telah mencabut keterangannya dan siap memberikan keterangan sebenarnya di persidangan peninjauan kembali. Liga Akbar juga mengaku saat diperiksa polisi dan di persidangan, dia memberi keterangan palsu karena di bawah tekanan.